Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hijrawati. Saya perwakilan dari Provinsi Gorontalo, mewakili organisasi Paguyuban Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parigi Motong. Nah, tentunya saya tidak sendiri nih. Saya ditemani kakak yang Masya Allah cantik pada malam hari ini. Bisa diperkenalkan Kak, namanya? Oke, baik. Halo semua, nama saya Shannon Mauren Sandil. Saya utusan dari Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebuah kabupaten yang letaknya di bagian utara Indonesia, dekat dengan perbatasan Indonesia-Filipina. Saya utusan dari Yayasan Suara Nurani Mina Esa, berafiliasi dengan Save Sangihe Island, sebuah koalisi untuk penyelamatan Pulau Sangihe. Wow, hebat banget nih kakaknya. Mungkin saya akan tanya kabar kakak. Kan di sini udah 3 hari ya kak. Gimana nih perasaan kakak menginjakan kaki di Balikpapan ini? Sangat excited ya, sangat ini first time pertama kali saya keluar. Saya keluar ke Papua pernah, tapi iya. ini ke Kalimantan, ke Tanah Borneo, dan merupakan suatu kehormatan menjadi sedikit dari orang yang menginjakan kaki dari luar di ibu kota negara yang nantinya kedepannya akan di ibu kota negara. Tadi kakak sudah menyentuh sedikit nih tentang ibu kota negara. Nah, kita kan sebagai generasi Z, generasi milenial, apalagi sekarang kan kak di TikTok kan mungkin pasti siapa sih generasi Z yang tidak memiliki TikTok, pasti semua kan ya. Aku nggak main TikTok, Kakak nggak main TikTok? Aku nggak main TikTok. Tapi di sosial media lain ada di Instagram, ada. Kan? Pasti kakak sudah melihat tentang info-info pembangunan IKN ini kan kak? Selintas, karena algoritma saya agak beda. Oh, oke. Nah, kalau saya mungkin akan nanya nih pendapat kakak, bagaimana sih pendapat kakak tentang pembangunan ibu kota negara ini? Boleh bisa dibagikan kepada teman-teman? Gimana ya, saya kurang update terhadap perkembangan Indonesia. Saya bukan orang dari luar, enggak, tapi memang sedikit ignoran awalnya. Oke, jadi kemarin kebetulan dapat kesempatan berharga untuk ke daerah Ring 1, ibu kota Nusantara, di daerah Pasir Penajam, tepatnya ke masyarakat adat Balik dan Pasir Pemaluan. Dan pendapatku ya pribadi awal, karena sebelum aku kesini aku dengarnya dari temenku digembar-gemborkan. Kebetulan aku punya teman tinggal di Samarinda, tinggal di Balikpapan, aku kenal dari forum ya. Terus kita tuh sering di grup diceng-cengin gitu, wah si Adit, namanya Adit kan, wah si Adit mau jadi anak ibu kota gitu kan ya, gitu ceng-cengin. Kita ntar di Jakarta jadi anak kampung, di Balikpapan tuh jadi ibu kota negara, anak ibu kota ya, wah sombong banget gituin. Kesannya tuh kayak sesuatu yang gimana ya ngomongnya, macam sesuatu yang wow banget, dan benar dari sudut pandang orang yang luar yang ngelihat itu memang wow. Dan aku rasa secara mungkin aku nggak berbicara mewakili teman-teman yang memang tinggal di sini, merupakan suatu kebanggaan. Siapa sih yang nggak bangga dari ibu kota negara? Siapa sih yang nggak bangga? Nggak mau tersorot kalau kotanya jadi ibu kota? Benar, tapi dengan hal itu ada plus dan minus yang datang. Plusnya ya pembangunan lebih besar, sesuai dengan aku tadi baru search di Google lagi ya untuk refreshment, mengingatkan kembali apa ini masuk program strategis nasional kan ya katanya, untuk mendukung pemerataan di daerah-daerah. Kedengarannya manis banget ya, pemerataan ya, pemerataan daerah. Enak dengarnya, pembangunan gitu, bagus, ideal kalau dengarnya. Tapi saat aku kemarin ke sana, pemerataannya tuh nggak berasa merata. Menurut pendapatku ya, yang aku lihat kayak nggak berasa merata gitu loh. Aku lihat kondisi di Ring 1 di mana masyarakat maaf ya, kemarin balai kampungnya tuh nggak diperhatiin pemerintah yang lebih tinggi gitu loh. Ini loh Ring 1, apakah mungkin karena ini Ring 1 terus mau digusur, mau dipindahin demi pembangunan ibu kota Nusantara, terus akhirnya oh ya udahlah nggak usah diperbaiki, nanti juga mereka pindah kok. Padahal yang sebenarnya aku pikir awalnya daerah ini, Kabupaten Kota Kartanegara sama yang Pasir Penajam itu atau Sepaku ini bakal diintegrasikan di dalam rencana.
Karena aku lihat ya di luar negeri, aku baca ada beberapa cerita di luar negeri pembangunan jalan tol di Jepang, kalau nggak salah di Jepang, aku lupa tepatnya di mana. Satu rumah, satu penduduk menolak untuk menjual tanahnya. Jadi dia bertahan, kata dia, aku lahir di sini, aku pengen mati di sini, aku nggak mau pindah, gitu kan ya. Terus habis itu pemerintah bukan memilih untuk menggusur atau dipersulit gitu. Pemerintah malah memilih untuk mengintegrasikan rumah tersebut ke dalam rencana jalan tol. Jadi rumah itu ada di jalan tol, di tengah-tengah jalan tol. Habis itu terus mereka kasih akses. Aku berpikir kenapa hal yang sama nggak bisa diterapkan di Indonesia. Beda ya. Terlalu muluk-muluk ya harapanku. Tapi paling tidak nggak harus sebegitunya. Soalnya gini loh, ini satu orang. Satu orang pemerintah mau untuk mengintegrasikan rumahnya, dirubah rencananya, diisi ke dalam rencana besarnya. Ini loh satu komunitas besar yang menurut penuturan dari tua masyarakat, tua kampung ya kemarin kalau nggak salah. Tua kampung kemarin bilangnya ini nama Balikpapan karena ada masyarakat adat Balik. Itu asal kata Balikpapan gitu loh. Aku baru tahu setelah kesini. Jadi untuk satu masyarakat adat, komunitas adat yang punya pengaruh signifikan terhadap sejarah kota, kenapa nggak bisa ada kompromi? Kayak gitu sih. Aduh, sayang banget nih Kak. Iya. Saya juga mendengar dari penjelasan Kakak, ternyata banyak ya masyarakat adat yang dirugikan dari pembangunan IKN ini. Kalau aku pahami ya, kemarin ada penuturan, kebetulan pas kemarin kita field trip, penuturannya memang kita dengar semua jeritan nggak enak nih, suara sumbang nih semua. Tapi kalau aku, menurut pendapatku pribadi, aku berusaha dibedah satu-satu gitu ya. Mereka nggak sepenuhnya menolak, karena balik yang aku katakan tadi itu lebih kayak ke siapa sih yang nggak bangga daerahnya jadi ibu kota negara gitu kan ya. Tapi mereka membutuhkan solusi yang berpihak pro terhadap rakyat kayak gitu. Kayak kemarin tuh ada penuturan yang bilang bahwa ini tuh tanam tumbuhnya tuh diganti, tapi digantinya kapan, ditunda mulu. Terus atau misalnya ini kita punya kawasan kelola adat nih di bantaran sungai, terus habis itu kita punya lahan pertanian di bantaran sungai, atau kita punya rumah di situ, terus habis itu karena program dalam rangka katanya ingin mensejahterakan rakyat di situ untuk kepentingan gitu kan ya. Jadi mau diperluas, tapi tidak memikirkan rakyatnya mau dikemanakan. Dan kalau dipikir secara adat ya nih, aku datang masyarakat adatnya tuh belum established secara sempurna. Kita cuman bilang kita nih punya badan adat, punya customary body gitu kan ya. Cuman adatnya mulai terdegradasi perlahan ya kalau di kampungku itu, di pulauku itu. Kita tuh berpegang sama adat kita, kuburan leluhur gitu ya. Apakah nggak kepikiran nih masyarakat adat yang tinggal di daerah Pemaluan itu punya kuburan leluhur di situ? Terus kalau aku dengar kemarin penuturan dari ada rekan yang cerita dari orang sana tuh bilangnya udah beberapa, ada sekitar mungkin 50-an something ya kuburan yang dijual. Untuk kepentingan pembangunan IKN. Iya. Aku pribadi bukan orang yang terlalu sentimental dengan barang masa lalu, tapi ini kuburan leluhur loh, kok dijual? Kasian ya sama keturunan dari yang pemilik. Ini dari sudut pandangnya itu ya, romantisme masa lalu lah seenggaknya. Terus ya inilah mungkin karena ada, aku nggak tahu. Dalam setiap proyek tuh aku kemarin curhat sama temanku kebetulan kerja di dinas PU, tapi bukan di sini, di daerah asalku tuh kan ya. Kata dia, aku bilang itu loh tanahnya belum dibayar udah digusur-gusur, main gusur aja kata dia. Terus aku bahas juga tentang yang katanya penuturan dari warga di Pemaluan tuh harganya tuh 160.000 per meter, ditawarin 160.000 per meter. 160.000 per meter. Jadi gini ya, pertama kali aku dengar aku kaget, aku bilang itu harganya lumayan loh. Ingat, aku menganggap itu lumayan karena aku pakai standar di mana tanah di kampungku ditawar sama perusahaan tambang harganya 5.000 per meter, seikat kangkung. Jadi aku bilang harganya tinggi loh, tapi terus aku dengar, tapi 160.000 per meter itu nggak cukup mahal, karena kita mau cari di mana tanah dengan harga segitu, pengganti tanah yang dibebasin sama pemerintah tuh
Sementara di daerah sekitarnya, kalau kita mau pindah, harganya udah melonjak naik. Jadi murah, 160.000 tuh jadi murah. Nah, temenku yang di EPO bilangnya gini, itu tuh sebenarnya udah ada peraturannya, harganya tuh sekian-sekian. Terus aku bilang, pertanyaannya, pemerintah saat bikin harga, penentuan harga untuk pembebasan lahan, apakah memikirkan situasi di lapangan? Pada kenyataannya mayoritasnya enggak. Kayak ini, 160.000 menurutku gede, tapi kalau dilihat dalam kondisi di lapangan kayak gini tuh, itu nggak cukup 160.000, nggak ongkos, bahkan mungkin dapat tanah sekian tuh nggak cukup. Jadi tolong itu yang pro rakyat gitu loh. Cuman ya namanya ini konflik kepentingan kali ya. Iya. Kayak lebih ke situ sih. Tadi kakak pernah menyentuh sedikit tentang tanah yang dijual 5.000 per meter, ditawar 5.000 per meter. Itu bisa dijelaskan kak ke teman-teman, itu terjadi di mana? Di Pulau Sangihe ya? Pulau Sangihe itu di Kabupaten bisa Kepulauan diceritakan Sangihe. sedikit kak kepada teman-teman? Pulau Sangihe ini luasnya cuma sekitar 736 km persegi ya. Terus berarti masuk sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir, masuk dalam kategori pulau-pulau kecil. Pulau kecil tuh syaratnya 2.000 km ke bawah. Nah, pulauku ini nggak sampai setengah dari syarat pulau kecil. Terus tahun 2021 dapat izin usaha ini dari pemerintah, dari menteri untuk tambang emas, dapat jatah 42.000 hektar, sekitar 56% dari total wilayah darat Sangihe. Nah, waktu itu tuh udah dari sekitar tahun 2000, jadi izinnya udah dari 1997, dikasih izin generasi ke-6 dari zaman Presiden Soeharto. And then ada eksplorasi lah, ngecek beberapa dari rekan-rekan yang datang dari Sangihe tuh cerita tanah milik keluarganya tuh dipatok, ditandain ini ada emasnya kayak gitu. Terus habis itu 2001 datanglah mereka sosialisasi ke kampung bilang kita mau ini, mau produksi gitu, produksi emas. Terus ditawarin gitu, harganya 1 hektar 50 juta. Kedengarannya gede ya, kedengarannya terlalu dreamy nih, apalagi maaf kata saya orang kampung. Teman-teman di sana tuh orang kampung, 50 juta tuh gede ya. Siapa sih yang gak mau uang 50 Gede. juta? Tapi terus ada satu ibu yang bikin kalkulasi hitung-hitung sederhana, 50 juta 1 hektar, lah 5.000 1 meter dong ya, murah banget dong. Kampung aja nggak semurah itu di pasar. Kalau lagi mahal tuh kampung dekat apalagi mahal kan ya. Terus habis itu ada yang udah teriming-iming, ada yang sudah menjual. Terus akhirnya di Sangihe sekarang itu terbagi, ada yang pro, ada yang kontra. Memang dalam prosesnya itu kita ada melakukan upaya gugatan, terus ada kampanye secara luas karena dengan beberapa jaringan gitu di Indonesia, sampai beberapa dari orang Sangihe yang sporadis, yang diaspora di luar ikut membantu juga perjuangan. Saat ini sih puji Tuhan kita menang dari Mahkamah Agung, ada pencabutan izin produksinya tanggal 8 September kemarin. Cuman ada hari yang sama dari perusahaannya itu kasih rilis pers, katanya mereka bekerja sama dengan second contractor dan itu orang lokal. Nah, orang lokal yang diambil ini orang yang judulnya tinggal di Sangihe tapi bukan orang Sangihe, which is menurutku nggak ada hak gitu loh. Dan itu aja udah menyalahi aturan gitu kan, menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 1 itu. Maaf nih kak, saya potong, berarti orang tadi itu transmigran ya yang tinggal di Pulau Sangihe itu? Hitungannya kan gini, di Provinsi Sulawesi Utara tuh ada sekitar 9 suku utama ya. Dan yang Sangihe itu suku sendiri, itu orang yang mainland yang tinggal di daratan utama. Dan itu tuh kayak pakai label, pakai bahasa daerah. Nama perusahaannya tuh pakai nama label bahasa daerah biar merakyat, biar berasa bernuansa Sangihe kayak gitu. Dan itu mereka menggunakan izin dari perusahaan yang besar itu, terus dikasih dengan dalih oh ini kita pakai kontrak karya dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini izin yang udah expire ya, hitungannya udah dibatalin sama kementerian, sama Mahkamah Agung. Cuman ya kita sekarang lagi peninjauan kembali sih, lagi ngurus-ngurus. Oke, jadi sekarang sudah ada upaya ya dari... Upaya sudah berjalan selama 3 tahunan. Oke, nah kita mungkin kembali lagi ke laptop ya, bahasan utama kita yaitu pembangunan ibu kota negaranya. Kalau dari kakak sendiri,
Kalau dari kakak sendiri mungkin ada penawaran solusi untuk IKN, penawaran kalau misalnya kakak dihadapkan dengan pemerintah, apa sih yang akan kakak sampaikan kepada pemerintah? Ini pertanyaan berat ya. Aku bukan dalam posisi pengambil keputusan. Maaf Kak Sepo, mungkin sambil minum dulu kali nggak Kak, apa-apa. biar nanti bicaranya lancar. Oke, Isi ini dulu ya, logistik dulu ya. Nah Kak, boleh dilanjut. Ini pertanyaan berat, pertanyaan juga jawaban yang aku nggak bisa rumuskan dalam waktu secepat itu. Tapi aku sendiri berharap kayak tadi, cobalah pemerintah cari solusi yang mengintegrasikan masyarakat adat di sekitar di Ring 1 terhadap rencana pembangunan. Jadikan masyarakat adat itu merupakan bagian dari ibu kota negara, bukan masyarakat adatnya dipindahkan dari ibu kota negara. Kasih identitas lah. Apakah kita mau bikin ibu kota negara tuh kayak pakem banget yang udah standar banget yang semuanya tuh harus serba kota modern, smart city dan segala macam tetek bengek itu. Bukannya aku menolak smart city ya, aku pengguna internet, aku pengguna teknologi juga ya. Pasti yang nggak menggunakan teknologi di zaman sekarang. Tapi integrasikan lah, kayak apa ya? Aku lihat Bali nih contohnya. Ini bukan juga solutif banget. Bali itu tetap mengintegrasikan budaya adat di dalam perkembangan pembangunannya. Kenapa nggak bisa diterapkan? Coba diintegrasikan gitu, masyarakat dilibatkan gitu loh. Lebih ke situ sih, karena kalau kita mau bilang masyarakat dipindahin, kan udah dikasih duit, kan udah tahu harganya segini. Tapi terus mengutip perkataan dari beberapa masyarakat di daerah Pemaluan kemarin, katanya udah ada yang digusur, tapi duitnya masih ditunda, belum dikasih, kayak gitu. Itu kan miris, bikin sakit hati dengarnya. Terus kondisi saat ini juga kan macam kemarin dalam perjalanan berdebu. Kalau nggak debu, ya becek, pilih aja. Kalau panas berdebu, kalau hujan becek. Itu maju kena mundur kena nggak sih? Kayak makan buah si malakama kan ya. Nah, Kak, sebagai anak muda, apa sih solusi atau kakak ada solusi yang ingin ditawarkan kepada pemerintah atau pendapat lain tentang pembangunan IKN ini biar tidak merugikan sebelah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak ini? Win solution ya? Iya. Karena aku bicara sini katanya mewakili dari Yayasan Suara Nurani Minahasa, ini berfokus kepada perempuan dan anak. Jadi aku pikir karena yang terdampak juga perempuan sama anak ya. Karena laki-laki mungkin keluar merantau cari kerja, cari duit di luar, tapi yang tinggal di kampung tuh perempuan sama anak. Kemarin aku dengar penuturan dari perempuan adat di Pemaluan, bilangnya kita perempuan merasakan, kita mau cari rotan, kita mau cari untuk ini yang nyaman, cari hasil hutan itu udah sulit karena udah rusak atau udah nggak boleh masuk, udah jadi hak ini kayak gitu kan ya. Kita butuh evaluasi dan pengawasan ya dari Komnas Perlindungan Perempuan sama Anak. Terus habis itu, karena aku bekas hotelier, aku selalu punya prinsip, nggak diajarin prinsip di hotel tuh kayak ada komplain, kita harus follow up, follow through, follow down. Jadi follow up itu artinya kita mendelegasikan atau melempar persoalan itu, meletakkan persoalan itu kepada departemen yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya kalau pengawasan penerapan hukum dan sebagainya di sini atau pelaksanaannya itu berarti taruh ke departemen atau instansi terkait. Setelah kita follow up, kita harus follow through. Dalam jangka waktu berapa bulan nih akan selesai masalahnya? Kalau dia tahu kan hitungannya per menit ya. Misalnya aku butuh handuk nih, handuknya 5 menit udah diantar kayak gitu. Nah ini follow through ini follow lagi, ikuti lagi perkembangannya, harus ada evaluasi sama pengawasan. Berapa bulan nih bisa selesai masalah ini? Setelah follow through ini, kalau misalnya berhasil berarti follow dan sampai selesai. Tapi kalau nggak selesai, awasi lagi, tanya lagi, tuntut lagi. Kemarin aku dikasih sedikit ilmu sama dari Greenpeace ngomongnya begini. Kita ajak diskusi nih kalau ada masalah. Kita tawarin solusi. Berapa lama nih? Kira-kira setahun bisa nggak Pak? Setahunnya balik lagi, tuntut lagi. Dan itu harus terus dikawal terus. Jadi evaluasi sama pengawasan itu harus jalan. Dari setiap dinas atau instansi terkait yang bertugas untuk menangani masalah. Misalnya kayak kemarin yang
pembebasan lahan berarti ke mana gitu kan ya. Atau kalau misalnya karena terkait perempuan sama anak, berarti harus turun dong perempuan sama anak. LSM juga di sini aku rasa bakal berperan dengan bakal punya peran yang penting, yang krusial. Jadi kesadaran harus dibangun bahwa IKN tuh bukan cuma sesuatu yang wow. Karena pas kemarin aku bilang ke temanku, aku mau ke IKN nih, kata dia, wow, kamu harus merasa terhormat. Kamu adalah satu di antara sekian orang yang bisa ke IKN. Menginjakan kaki di ibu kota negara. Aku punya ekspektasi tinggi kan, pas aku lihat nggak sewow itu, ini harus ada pengawasan lagi, yaitu follow up, follow through, follow dan dikawal sampai selesai oleh setiap yang instansi terkait kayak gitu, atau setiap lembaga yang terkait kayak gitu sih. Oke, sebenarnya ini pembahasan yang menarik yang masih ingin dilanjutkan, tapi karena keterbatasan waktu kita sudah closing ya Kak. Mungkin hanya itu. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.